Tapi begitu disebutkan tadi dalil tak kuat, ini menunjukkan akuratnya apa yang terjadi waktu dialog Salman dan Rasulullah. Ketika engkau larut dalam pergaulan kafir, bagaikan gula dalam air, di saat itu kau tak bisa, ya, tak bisa memisahkan diri, kecuali harus dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu. Dikeringkan bagaimana? Ajak dia dialog, kering total, dia nggak bisa lagi punya jawaban yang lain. Gitu lagi. Tak bisa. Dan ini yang terjadi. Kenapa? Karena terudah kadung akrab. Itu akhirnya Pak, begitu saya pertahankan tak boleh, si panitia tadi bisa jadi memusuhi saya dalam keadaan tetap akrab dengan kafir. Ketika Allah mengatakan kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kalian bersama yang benar, akhirnya Pak, panitia tadi gabung sama kafir untuk menuding orang yang menegakkan kebenaran. Ya begitu jadinya. Siapa yang meninggalkan sholat, lepaslah tanggungan Islam. Siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir yang nyata. Itu kan hadis, ya. Hadis. Maka Imam Nawawi membagi dua. Peninggal sholat itu ada yang ditinggal dengan sebab menolak hukum wajibnya. Ada orang meninggalkan sholat bukan menolak hukum wajib, tapi penyebabnya apa? Bukan menolak hukum wajib, tapi malas. Maka kata Imam Nawawi, yang malas tidak kafir, tapi disebut maksiat. Tidak. Yang malas tidak disebut kafir, tapi disebut maksiat. Sedangkan yang menolak hukum disebut kafir. Oke, dari sini dulu. Udah. Berarti ada kafir asli, ada kafir kufur nikmat. Kafir asli yang mana? Kafir asli, ya, menolak hukum. Ada kafir kufur nikmat, maka disebut dia sebagai mukmin. Jadi yang meninggalkan sholat, menolak hukumnya, jatuhnya apa? Kafir, menolak hukumnya. Nah, kalau sudah menolak hukumnya jatuh kafir, berarti dia lepaslah tanggungan Islam. Itu hadisnya kalau dalam buku Melepas Gelitan Wahabi, pada bab ancaman Nabi terhadap orang yang meninggalkan sholat. Di situ nanti ada. Udah masuk nggak di otak kita ini? Ya, peninggal sholat ada dua. Ada yang tinggal malas, ada yang tinggal menolak hukum. Yang malas jatuhnya apa? Kufur nikmat, ya, maksiat. Yang menolak hukum jatuhnya apa? Maka kafir. Andai kata kafir, lepas tanggungan. Kan gitu. Zakat boleh nggak membersihkan ke dia? Tidak. Nggak boleh. Kenapa? Sudah kafir. Karena sudah lepas Daging kurban? Kenapa? Karena lepas. Dia seorang mukmin apa enggak awalnya? Tapi begitu dia menolak, jatuhnya apa? Apalagi kafir yang memang bukan Islam. Paham enggak? Apalagi kafir yang bukan Islam. Memang dia Kristen, memang dia Hindu, memang dia Buddha. Ya. Oke, dari situ. Jadi kalau ditanya dalil, ya, mana dalil pelarangannya?
siapa yang meninggalkan sholat? Ada dua, ya kan? Apa menjadi kafir? Kafir ini dibagi oleh ulama. Yang mana jatuh kafir yang asli ketika menolak hukum. Nah, tapi kalau dia tidak menolak hukum, disebut maksiat. Artinya masih bisa dibela. Ketika dia menolak hukum, berarti jatuh kafir. Nah, ada Sudin menolak hukum, jatuh kafir. Berarti asli apa enggak jadinya nih? Asli. Udah, lepas enggak tanggungan Islam? Lepas. Berarti boleh enggak diberikan zakat kepadanya? Kurban? Ya tak boleh lagi. Apalagi yang memang kafir. Udah. Yang kedua, penerima zakat. Kalau yang kaya disebut apa? Hadiah. Kalau yang miskin disebut apa? Sedekah. Kan gitu. Kaya dia disebut hadiah, miskin disebut sedekah. Kalau hadiah boleh padanya dua. Kalau sedekah boleh padanya tiga. Apa itu hadiah? Boleh padanya, boleh makannya. Dia orang kaya dikasih kurban, boleh dimakannya. Yang kedua, dia orang kaya dikasih kurban, boleh diberi. Kalau nggak mau makannya, berinya. Kalau nggak, ya dimakannya. Kalau yang miskin karena sedekah namanya, boleh tiga. Boleh makan, boleh beri, boleh jual. Kalau yang kaya namanya hadiah, yang miskin namanya sedekah, andaikan diberikan kepada kafir namanya apa? Apa namanya? Apa namanya? Kan ada ustadz bilang boleh. Nah, namanya apa? Gitu. Kalau zakat ini tadi diberikan kepada yang kaya disebut hadiah. Kalau yang miskin disebut Sedekah. Nah, kalau yang kafir disebut apa? Selain yang tadi, pembahasan yang tadi, yang lepas tanggungan, disebut apa namanya? Ya nggak ada, sebut-sebutan aja gitu kan. Disebut hadiah, nggak mungkin. Disebut sedekah, boleh tiga. Andaikan diberikan kepada kafir, boleh apa? Tak boleh. Karena zakat ini, kurban ini, ya, rohama bainahum, kasih sayang sesama mukmin. Kurban ini rohama bainahum, kasih sayang sesama mukmin. Tapi kan mukmin udah dikasih semuanya, udah lebih 30 bungkus. Ya, awak kasihkan ke kafir tadi satu. Ya sama jadinya, mukmin dapat, kafir dapat. Dah, ini ada dua macam kan? Saya jelaskan dua sisi. Apa tadi? Dari sisi lepas tanggungan, yang kedua dari sisi nama pemberian. Kurban ada wajib, ada sunat. Dia wajib. Kurban wajib disedekahkan semuanya. Kan gitu. Kurban sunat sedekahkan 2/3, 1/3 dimakan. Andaikan orang kafir tadi boleh diberikan daging kurban, sebagaimana boleh diberikan kepada muslim, saya yang tinggal di negeri kafir berkurban. Kurban saya kurban wajib. Semua lingkungan saya kafir semua. Yang namanya kurban wajib diserahkan semua apa enggak? Wajib. Ngasih makan siapa? Yang ngasih makan kafir. Saya yang muslim, saya kurban. Begitu saya kurban, 2/3 saya serahkan. Ternyata tetangga saya kafir semua. Rupanya kurban wajib. Berarti wajib apa? Wajib ngasih dah. Nah, ini
Kalau di masjid kita semalam itu bertekak kita kan? Ya, bertekak kita. Apa? Dalilnya kurang kuat. Ya, nanti kita bahas lagi. Maka nanti bilang sama panitia itu, tolong kumpulkan ustadz itu semua yang mengatakan kuat dalilnya mana. Biar kita bedah habis-habisan. Ya. Itulah. Jadi tidak boleh diberikan kepada kafir. Atas dasar apa? Cuman malam itu dia bilang minta pelarangannya. Dari dulu sudah pemberian itu kepada mukmin, dari dulu. Terus tiba-tiba datang panitia, sering duduk di warung, berkawan sama kafir. Karena sudah akrab berkawan sama kafir, barulah kafir minta kupon. Payah kera. Itu yang membuat diberikan daging untuk kafir. Makanya saya katakan, andaikan ada si Udin orang mukmin yang taat, musuh panitia. Panitia bermusuh sama Udin, sedangkan Udin mukmin yang taat. Kawan panitia Leman yang kafir. Kawan akrab, lebih satu bungkus daging, siapa yang dikasih panitia? Kafir. Lalu rohamaknya apa nama panitia tadi siapa? Bainahumnya tadi siapa? Leman. Ya itulah jadinya Leman. Kenapa? Karena itu kawan akrabnya. Sudin yang mukmin yang taat tadi musuhnya. Begitu jadinya. Kalau kafir boleh diberi kurban. Tergantung si kafir ini tadi, kalau pandai dia bergaul bakal banyak dapatnya. Mukmin ini tadi kalau tak pandai bergaul tak dapat. Sedangkan daging ini milik siapa? Milik Allah. Allah yang menentukan siapa yang berhak diberi. Tinggal kita patuh atau tidak. Ya. Nah, jelas sampai di sini. Ya. Kemudian yang kedua, panitia itu pekerja apa enggak? Kerja. Pekerja itu pelaksana amanah apa tidak? Hah? Pelaksana itu pekerja itu adalah menjalankan amanah. Amanah Islam kepada siapa diberikan? Lalu dia ngotot untuk diberikan kepada kafir. Sama nih. Dia ngotot untuk diberikan kepada kafir. Punya siapa? Punya siapa? Dia ditugaskan untuk menyelesaikan urusan itu. Bukan dia ditugaskan untuk menentukan kepada kebijakan kepada siapa yang harus diberi. Maka yang perlu kita tanya, atas dasar apa itu diberikan kepada kafir? Atas dasar apa? Kan itu yang saya tanya malam itu. Atas dasar apa? Kan nggak dijawab. Hah? Ya. Toleransi kan bukan dalil. Saya yang menyebutkan dalil dibilang kurang kuat, yang pakai toleransi disebut yang gila siapa ini? Bingung kita. Tapi di mana-mana. Dan biasanya itu, nah, kalau dia punya musuh orang kafir, lalu kita berikan kepada musuhnya yang kafir, tidak kita berikan kepada yang ini. Kayak istilah Yusuf Mansur ceramah, keutamaan sedekah. Kita bilang, Ustadz, aku mau sedekah 1 miliar. Senang Yusuf Mansur kan gitu. Cuman bukan ke ente, ke yang lain. Keluar nggak fadilah sedekahnya itu? Mudah-mudahan ditonton Yusuf Mansur kan gitu. Keluar nggak fadilah sedekahnya itu? Enggak. Maksudnya sedekah yang keluar fadilahnya kalau ke aku. Maksudnya pun kalau berikan ini tadi pun ke kafir yang kawan di.
Ini. Makanya dia merasa kecewa. Nanti kan macam mana aku mau bilang, kan mau bilang apa? Tiap tahun aku beri, kan gitu. Setiap tahun aku beri. Tiba-tiba tahun ini enggak. Aku tetap ketua panitianya. Orang kafir nanti nanya. Begitu dia nanya, nanti aku mau jawab apa? Kan itu masalahnya. Ya. Maka dipakailah hadis innama bu'istu bil hanifiyati samhah. Hanya saja aku dibangkitkan dengan agama yang lurus dan penuh toleran. Nah, atas dasar toleran. Hanifnya mana? Hanif itu lurus dulu baru toleran. Ketika engkau berikan kepada kafir berarti kau sudah tidak lurus. Ya, di sini nih masalah. Sama seperti orang suka zikir. Suka zikir nggak mau ngaji. Orang nggak mau ngaji disebut apa? Durhaka. Nah, orang nggak mau zikir disebut apa? Tidak setia. Martabat orang tinggi dari mana? Dari zikir. Allah angkat martabat orang dari zikir karena ada setianya. Kalau begitu aku zikir nggak ngaji, bagaimana mungkin martabatnya naik dalam keadaan paham? Tak mau ngaji disebut durhaka. Tak mau zikir disebut tak setia. Allah mengangkat orang itu melalui zikir. Kalau begitu aku dengan zikir tanpa ngaji. Berarti kalau kau tak ngaji, durhaka. Bagaimana mungkin martabatmu naik dalam keadaan durhaka? Cuman yang jadi masalah, ada masjid tak punya lapangan. Yang punya tanah kosong kafir. Terus potongnya di mana? Di lahan kafir. Ini kafir baik. Aku nggak usah kau bayar tanahku. Minta daging aja 1 kupon. Kan gitu. Macam mana ini? Lalu diberikan oleh panitia sebungkus daging kepada kafir. Itu daging yang punya siapa itu? Yang jatah siapa itu? Andaikan jatah saya, yang saya punya sapi 1 porsi, saya berikan, saya nggak rito. Dia minta izin sama siapa itu? Ngasihnya itu minta izin sama siapa itu? Daging yang diberikannya pasti ada pemilik. Lalu dia minta izin sama siapa? Panitia tadi minta izin sama siapa? Minta izin sama saya, boleh jadi yang ini punya. Minta izin sama 2, boleh jadi yang ini punya. Minta izin bertiga, boleh jadi yang lain punya. Ketika ada 20 pengkorban, 10 izin, 10 enggak. Begitu dia ambil comot tadi diberikan kepada yang kafir, yang udah bisa dipastikan yang mana ini daging? Hah? Banyak kalau mau dibedah. Begitu. Tapi begitu disebutkan tadi dalil tak kuat, ini menunjukkan akuratnya apa yang terjadi waktu dialog Salman dan Rasulullah. Ketika engkau larut dalam pergaulan kafir, bagaikan gula dalam air, di saat itu kau tak bisa tak bisa memisahkan diri, kecuali harus dikeringkan dulu. Dikeringkan bagaimana? Ajak dia dialog, kering total, dia nggak bisa lagi punya jawaban yang lain. Gitu lagi. Tak bisa. Dan ini yang terjadi. Kenapa? Karena terudah kadung akrab. Itu akhirnya apa? Begitu saya pertahankan tak boleh, si panitia tadi bisa jadi memusuhi saya dalam keadaan tetap akrab dengan kafir. Ketika Allah mengatakan kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kalian bersama yang benar. Akhirnya apa? Panitia tadi gabungnya sama kafir untuk menuding orang yang menegakkan kebenaran. Ya begitu jadinya.
Padahal udah jelas itu orang kafir tanggungan Islam apa enggak? Bukan tanggungan Islam. Ya tapi kan Islam udah kami bagi, udah kami kasih rata. Orang Islamnya ada yang sering makan daging, ada yang enggak. Apa salahnya yang miskin parah yang lebih 30 bungkus tadi dikasihkan lagi untuk double kepada mereka yang miskin. Lebih nyaman lagi. Miskin pun ada yang banyak anaknya, ada yang enggak. Maka panitia harus punya stok. Ini sekolah ini anaknya 9. Ini memang anaknya 3, tapi mertuanya saat ini di sini semua kan. Gini-gini udah berikan 2. Artinya apa? Makin senang lagi 30 kakak kaum ini enggak, makin senang kafir. Maka apapun ceritanya tidak dibenarkan. Dan biasanya itu kalau ada ustaz-ustaz mengatakan boleh, tengok aja pergaulannya, tengok aja tempat nongkrongnya itu, tengok aja nomor HP-nya itu. Biasanya jangan-jangan memang banyak reman-reman petisah, reman kampung lalang, reman ini, ya kan gitu. Ya pantas. Nah, kita wajib tegakkan. Ya. Bagaimana orang yang Muhammadur Rasulullah itu? Muhammadur Rasulullah. Ya. Coba kita buka itu surah apa? Al-Fat ayat 29. Coba buka dulu. Ya. Coba baca. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ini menunjukkan ada orang mukmin nggak sama dia. Andaikan ada 2 mukmin, andaikan ada 2 calon, yang satu mukmin, yang satu kafir, ada nggak mukmin yang bersama mukmin? Ada. Ada nggak mukmin yang sama kah? Yang bersama kafir nyerangnya kemana? Hah? Nyerangnya kemana? Nah, teman Ahok sama teman siapa kemarin? Saingan Ahok. Teman Ahok sama teman Anies. Yang teman Ahok mukmin nyerangnya siapa? Orang yang bersama Nabi, apa kata Allah? Hah? Keras terhadap kafir. Masalahnya Ustaz, aku mukmin juga, bukan kau aja mukmin, aku pun mukmin juga. Tapi aku lembut. Ya iya, karena kau nggak bersama Nabi. Ketika Nabi dicaci, orang yang bersama Nabi pala nggak? Pala. Ketika Ahok dicaci, orang yang bersama Ahok gimana? Pala. Nah gitu lah itu. Masalahnya roha apa namanya? Wallazina ma'ahu, orang yang bersama Nabi. Bersama Nabi. Bersama Nabi. Waktu Halah tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Dan orang-orang yang bersamanya, ketika turun perintah Nabi, ya, untuk memboikot mereka, orang yang bersama Ka'ab bin Malik, orang yang bersama Halah, orang yang bersama mereka itu kecewa itu terhadap keputusan Islam, kecewa. Tapi yang bersama Nabi ikut perang Tabuk tidak. Maka ketika dia sakit dalam boikot, dia tidak bisa bergerak mengambil makanan, datang istrinya, ya, melayani dia karena suaminya sedang sakit. Nabi katakan, sampaikan kepada dia supaya menjauhi istrinya. Artinya istrinya tidak boleh melayani suaminya karena sedang diboikot oleh Nabi gara-gara tidak mau ikut perang Tabuk. Istrinya berkata, bagaimana mungkin ku tinggalkan suamiku dalam keadaan sakit? Turun ayat surat Taubah 119. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian bersama yang benar. Kalau kau bersama Nabi, tinggalkan itu. Itu pilihannya. Tinggalkan. Tapi kan dia sedang sakit, susah kali dia mau makan, macam mana nanti? Sakitnya suaminya nyari makan ke dapur dalam keadaan tidak ada musuh yang mengepung. Sakitnya orang perang Tabuk dalam keadaan kelaparan di depan musuh yang akan memenggal kepalanya. Mana lebih parah?
Kata Allah, kunu ma'asarikin, hendaklah kalian bersama yang benar. Makanya wallazina ma'ahu, orang yang bersama Nabi, mana duluan? Asyida 'alal kufar apa ruhama bainahum? Ya, tegas kepada kafir. Tegas. Kasih sayang sesama mukmin. Atas dasar apa tadi? Diberikan kepada kafir. Aku tegas sama kafir, makanya aku kasih gitu. Hah? Ya, aku tegas aku sama kafir, makanya aku kasih. Ya, saking kan tegasnya aku gitu. Tak boleh. Nah, dah ruhama bainahum, kasih sayang sesama mereka. Kalau ada kasih sayangmu itu yang sisa bontot yang 30 itu tadi, ya udah berikan aja mukmin yang parah hidupnya. Ada yang janda-janda anaknya banyak, makan tak jelas, ya udah berikanlah itu. Udah. Ya, tapi dengan itu nanti mudah-mudahan masuk. Coba kita ini. Mana mungkin gara-gara itu yang kafir tadi masuk Islam. Yang minum tua yang udah Islam aja pun belum tobat gara-gara. Kita tengok sejarah turunnya Abasa wa Tawalla. Sebelum turun ayat itu bagaimana Nabi? Ya, datang pembesar-pembesar kafir, ya, bercerita dengan Nabi. Nabi cerita dengan pembesar kafir. Tiba-tiba datang orang buta. Namanya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Datang kepada Nabi, bertanya tentang masalah hukum. Nabi berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Mukanya pun masam. Kenapa? Dengan harapan kalau Nabi dialog dengan pembesar kafir, mudah-mudahan kafir masuk Islam. Turun Abasa wa Tawalla, berpaling bermuka masam. Ketika datang si yang buta begini. Kalaulah orang kafir tak masuk Islam, disalahkan apa enggak Nabi? Enggak disalahkan. Ini yang udah benar-benar Islam, itu yang perlu dibimbing. Artinya tidak ada Islam mengelakkan yang ini demi yang lain. Allah langsung itu tegur Nabi. Artinya di sini apa? Ada pelajaran. Ini yang jelas-jelas butuh ini. Ya udah berikan kepada mereka. Toh amanahnya juga awak pekerja. Lalu panitia tadi memberikannya kepada kafir, daging yang punya siapa? Yang punya siapa itu? Kan begitu. Banyak itu masalahnya. Nah, terus apa lagi lanjutannya? Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan Kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud mencari karunia Allah. Terus dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. bekas sujud itu maksudnya apa? Hitam. Maksudnya bekas sujud itu apa? Ada aura patuhnya, ada aura tunduknya. Nabi Muhammad apa jidat? Apa hitam jidatnya? Hah? Jidat? Enggak. Ibnu Umar? Enggak. 1-2 di zaman dulu itu. 1-2. Enggak sampai 30 orang. Ya? Enggak sampai 10 orang, kita perkecil kan. Enggak. Masih bukan itu tandanya. Kalau itu tandanya, ini kayaknya enggak, bukan semua ini. Orang enggak hitam. Ya. Ya. Katanya aku bukan ini aja, katanya semua gitu sampai Jadi pertama itu yang paling penting apa? Pagarnya dulu. Asyida alal kufar. Apalagi kufar yang sekarang yang diberi ini rata-rata dari dua golongan, Yahudi atau Nasrani, di mana ayatnya pun sudah mengatakan mereka tidak pernah ridho, ya kan? Sebelum kalian masuk kepada agama kecuali dia pernah menyatakan dirinya mau masuk Islam, itu entahlah. Maka kita tanya semalam itu, atas dasar apa memberikannya itu, namanya apa? Ada orang rukuk, ya,
Bacanya Allahu Akbar kabira. Saya tanya, atas dasar apa kau rukuk baca Allahu Akbar kabira? Atas dasar apa? Itu yang saya tanya. Nah, apa nggak boleh rupanya? Saya nanya atas dasar apa? Tercita dia sama orang. Nggak kuat larangannya. Nggak kuat larangannya. Nah, maka kami tetap baca Allahu Akbar kabira waktu rukuk. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah wa ta'ala. Saya nanya, atas dasar apa kau bikin itu? Nah, atas dasar apa? Karena setahu saya dari dulu itu, ya, subhanallah yang azim, itu yang dibaca. Bukan? Nah, Allahu Akbar kabira. Saya nanya atas dasar apa? Ya, tapi kan nggak ada masalah, nggak ada dilarang, itu kan baik kan? Gini. Iya, saya tanya atas dasar apa? Itu tolong jawab. Hehehe, tinggi dia, nggak kuat larangannya, nggak jelas dalil. Nah, kayak gitu. Dah. Jadi dari sisi manapun tidak bisa diberikan kepada Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari sini? Mungkin hujah saya kurang kuat. Artinya gini, jangan gara-gara pro gini. Ya, saya nggak suka saya kayak kampanye Jokowi sama Prabowo. Pendukung Jokowi salah pun Jokowi ngomong tadi, hodi. Salah pun hodi. Pendukung Prabowo pun gitu juga. Salah pun Prabowo hodi. Jangan. Ini jelas maksudnya kira-kira yang saya berikan gambaran ini tadi masih ada celahnya apa enggak? Celah salahnya. Artinya kalau mungkin logikanya atau apa yang kurang tepat ada di mana? Gitu. Jangan gara-gara pro, ya udah pokoknya dah betulnya itu. Betul karena kawan. Tak bisa. Ya. Jadi tidak boleh ya kurban diberikan kepada kafir. Nah, dah. Yang kaya sama yang miskin, hak siapa itu sebenarnya? Hak miskin. Kita banding dua aja. Kaya hadiah, miskin sedekah. Kurban hak siapa sebenarnya? Nabi mengatakan kalau mampu berkurban tak kurban jangan dekati tempat sholat kami kan gitu. Dia mampu kurban, tidak kurban, jangan dekati tempat sholat kami. Udah, tak boleh dekati tempat sholat kami. Apakah ini menjadi dalil bahwa sesungguhnya dia udah kafir? Dengan alasan la taqrabu zina, jangan dekati zina. Dekat aja nggak boleh, apalagi zina. Kan gitu. Logikanya dekat aja nggak boleh, apalagi zina. Berarti tak boleh. Jangan dekati tempat semayang kami. Dekat aja tak boleh, apalagi semayang. Pakai logika itu. Tidak. Nabi motong kurban di tempat semayang. Yang kaya ada sapinya tak mau kurban. Kalaulah mereka datang nonton Nabi berkurban, gimana? Begitu Nabi tak ngasih, bilangnya Nabi tak adil. Nabi bilang, mukmin yang kaya aja kata Nabi jangan dekati tempat semayang kami. Artinya kalau ada yang miskin dahulukan. Ini jangankan yang miskin, kafir sama rata. Botak itu di mana itu?